Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Matematika 2, Statistika 1, yang terdiri dari saya sendiri Dwi Tartila sebagai moderator dan pemateri pertama, kemudian Nur Fadila teman saya sebagai pemateri kedua, kemudian Artika Ramadhani sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan membawakan materi mengenai model regresi linear normal klasik. Dengan topik pembahasan yang pertama jenis-jenis asumsi klasik, kemudian definisi, dan pembahasan. Yang terakhir adalah contoh soal. Definisi regresi linear adalah sebuah pendekatan hubungan antara variabel terikat X dan satu atau lebih variabel bebas yang disebut Y. Salah satu kegunaan dari regresi linear adalah untuk melakukan prediksi berdasarkan data-data yang telah dimiliki sebelumnya. Hubungan di antara variabel-variabel tersebut disebut sebagai model regresi linear. Berdasarkan penggunaan variabel bebas, maka regresi linear dapat dibagi menjadi dua, yaitu regresi linear univariat dan regresi linear multivariat. Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear yang berbasis ordinary least square (OLS). Uji asumsi klasik yang sering digunakan yaitu uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji linearitas. Uji normalitas sebenarnya tidak termasuk dalam uji asumsi klasik karena dibahas tersendiri. Tidak ada ketentuan yang pasti tentang urutan uji mana dulu yang harus dipenuhi. Analisis dapat dilakukan tergantung pada data yang ada. Sebagai contoh, dilakukan analisis terhadap semua uji asumsi klasik, lalu dilihat mana yang tidak memenuhi persyaratan, kemudian dilakukan perbaikan pada uji tersebut, dan setelah memenuhi persyaratan, dilakukan pengujian pada uji yang lain. Berikutnya jenis-jenis uji asumsi klasik. Yang pertama ada uji normalitas. Tujuan penggunaan uji normalitas adalah untuk menghitung nilai residu, bukan diterapkan untuk tiap variabel. Dua uji multikolinearitas. Kegunaannya adalah sebagai jembatan agar dapat memahami level hubungan yang tinggi dari antara dua variabel yang digunakan dalam sebuah uji coba. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Jika terjadi ketidaksesuaian antara satu residu dan pengamatan yang lain, maka diperlukan pengujian yang dinamakan uji heterokedastisitas. Kemudian yang keempat, uji autokorelasi. Pengujian ini dilakukan untuk data runtutan waktu karena tidak memerlukan penggunaan data cross-section, yang bertujuan untuk mengetahui hubungan periode T dengan periode yang terjadi sebelumnya atau T1, T-1. Yang kelima ada uji linearitas. Guna mengetahui keberadaan korelasi linear pada model yang dibangun, maka digunakan pengujian linearitas. Rumus dan langkah uji normalitas. Yang pertama, perumusan hipotesis. Kedua, penentuan skor uji statistik dengan rumus chi-square. Ketiga, penentuan taraf nyata. Untuk mendapatkan chi-kuadrat ada pada tabel. Kemudian yang keempat, penentuan kriteria pengujian hipotesis. Yang kelima, penarikan kesimpulan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh uji asumsi klasik. Diketahui data penjualan produk pada UMKM selama 32 hari terlihat pada tabel berikut. Maka ditanya, uji normalitas data tersebut secara manual yaitu penyelesaiannya yaitu langkah pertama penentuan hipotesis. Untuk H0 persebaran data normal, HA persebaran data tidak normal. Langkah kedua yaitu penentuan nilai uji statistik. Yang pertama kita cari yaitu jangkauan yang disimbolkan dengan J dengan rumus data terbesar dikurang data terkecil. Maka J sama dengan data terbesar pada tabel yaitu 95, data terkecil pada tabel yaitu 32. Maka 96 dikurang 32 yaitu 64. Kemudian kita cari banyak kelas yang disimbolkan dengan K. Dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N itu banyaknya data.
Maka K sama dengan 1 ditambah 3,3 log 33 karena banyak datanya 33. Kemudian K sama dengan 1 ditambah 5,01. Maka K sama dengan 6,01 dibulatkan menjadi 6. Kemudian kita cari panjang kelas dengan rumus J dibagi K. Tadi kita cari nilai J yaitu 64. Maka panjang kelas yaitu J dibagi K sama dengan 64 dibagi 6. Hasilnya 10,6. Maka kita bulatkan menjadi 11. Langkah yang ketiga yaitu membuat tabel A. Kita kelompokkan data pada tabel yaitu 30 hingga 40, 41 hingga 51, 52 hingga 62, 63 hingga 73, 74 hingga 84, 85 hingga 95. Kemudian kita tentukan titik tengahnya. Titik tengah di antara 30 hingga 40 itu nilainya 35. Begitu seterusnya. Kemudian frekuensi atau FI. Data pada tabel yang berada di antara 30 hingga 40 itu ada 4. Terus 41 hingga 51 itu ada 6. Terus data pada tabel di antara 52 hingga 62 itu ada 7, begitu seterusnya. Kemudian FI dikali XI. Yaudah tinggal kita kalikan. FI-nya berapa? 4. 4 dikali 35 yaitu 140. 6 dikali 46 yaitu 276. 7 dikali 57 yaitu 399. 8 dikali 68 yaitu 544. 5 dikali 79 yaitu 395. Dan 3 dikali 90 yaitu 270. Kemudian mencari XI kuadrat. Mencari XI kuadrat yaitu kita lihatlah titik tengahnya. Titik tengahnya 35. Maka 35 kuadrat yaitu 1225. 46 kuadrat yaitu 2116. Kemudian 57 kuadrat yaitu 3249. 68 kuadrat 4624. 79 kuadrat yaitu 6241. Dan 90 kuadrat yaitu 8100. Kemudian FI dikali XI kuadrat. Ya sudah, kita kalikan saja. 4 dikali 1225 yaitu 4900. 6 dikali 2116 yaitu 12696. Begitu seterusnya. Kemudian kita cari sigma dari frekuensi yaitu sigmanya 33. Sigma dari FIXI yaitu 2024. Kemudian sigma dari FIXI kuadrat yaitu 132.836. Selanjutnya adalah pencarian rata-rata dan standar deviasi. Rumus mencari rata-rata yaitu sigma FI dikali XI per sigma FI. Maka rata-rata yang didapat yaitu tadi nilai sigma FIXI yaitu 2024. Kemudian nilai dari sigma FI yaitu 33. Maka 2024 dibagi 33 yaitu 61,33. Jadi nilai rata-ratanya adalah 61,33. Kemudian mencari standar deviasi. Rumusnya yaitu akar dari sigma FIXI kuadrat per N dikurang buka kurung sigma FIXI per N kuadrat. Kita masukkanlah tadi nilai sigma FIXI kuadratnya yaitu 132.836 per N-nya yaitu 33 dikurang nilai sigma FIXI tadi 2024. Kemudian N-nya 33. Kemudian dikuadratkan. Maka
ditemukan standar deviasinya yaitu sebesar 17,43. Selanjutnya adalah membuat tabel B. Tabel B berisi data frekuensi observasi, batas kelas, nilai Z, luas tiap kelas interval, frekuensi yang diharapkan. Nah, dari tabel-tabel ini didapatkan nilai chi-square-nya 2,6831 dengan sigma Fi yaitu 32. Dari tabel B di atas, diperolehlah untuk mendapatkan nilai Z dari tabel di atas, gunakan rumus untuk mencari nilai Z, batas kelas dikurang rata-rata per standar deviasi. Batas kelasnya tadi misalnya 29,5 sampai 40,5. Dan rata-rata yang diperoleh dari slide sebelumnya itu rata-ratanya 61,33 dan standar deviasinya diperoleh 17,43. Dengan memasukkan nilainya satu per satu, maka diperolehlah nilai Z-nya. Kemudian lakukan pencarian nilai Z dari mulai baris pertama batas kelas 29,5 hingga 40,5 hingga terakhir 84,5 hingga 95,9. Diperoleh nilai Z dari tabel berikut. Langkah 3, penentuan taraf nyata atau alfanya. Rumusnya, X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 dikurang alfa kali DK. DK itu derajat kebebasan dengan rumus DK sama dengan banyaknya kelas dikurang 3. Banyaknya kelas kan ada 6, dikurang 3 sama dengan 3. Taraf keberartian atau nyata itu kan ada 0,01 atau 0,05, 1% atau 5%. Jika kita ambil alfa sama dengan 0,01, karena data yang diperoleh memiliki keakuratan yang sangat tepat, maka masukkan rumus penentuan taraf tadi. X kuadrat tabel sama dengan X kuadrat dikali 1 kurang alfa kali DK. X kuadrat, masukkan nilai alfanya, jadi 1 dikurang 0,01 dikali DK-nya 3. Maka diperoleh X kuadrat 0,09 dikali 3. Nah, jika dilihat pada tabel daftar tabel chi kuadrat, maka diperoleh 11,3 dengan X kuadrat 0,09 dan derajat kebebasannya itu 3. Langkah keempat, penentuan kriteria pengujian hipotesis. Dengan melihat rumus yang ada di atas bahwa H0 ditolak jika X kuadrat hitung lebih besar sama dengan X kuadrat tabel. H0 diterima jika X kuadrat hitung lebih kecil dari X kuadrat tabel. Maka X kuadrat hitung itu tadi kan nilainya 2,6831 dan X kuadrat tabel sama dengan 11,3. Langkah kelima, penarikan kesimpulan. Sehingga diambil kesimpulan bahwa H0 diterima, yaitu persebaran data adalah normal. Menggunakan uji asumsi klasik dengan cara manual memang membutuhkan ketelitian. Maka dari itulah, sekarang ini sudah banyak perangkat lunak yang diciptakan untuk membantu pengujian statistik semacam ini. Baiklah, terima kasih atas perhatian teman-teman. Sebelumnya kami mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan dalam video ini. Terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.